وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة Fadhal. Wa in kharaja. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah. Faslun wa in kharaja lima lahu minhu bud batala i'tikafuhu fa in kana nasiyan faqala al-qadhi la yabtul li'annahu fa'ala al-manhiya anhu fil ibadati nasiyan falam yubtilha kal akli fis sawmi wa qala ibn Aqil yubtiluha li'annahu taraka al-i'tikafa fastawa amduhu wa sahwu katarkin niyyah. Baik. Qala rahimahullah wa in kharaja lima lahu minhu bud batala i'tikafu. Kalau misalnya seseorang lagi i'tikaf, kemudian dia keluar untuk suatu hal yang sebenarnya dia tidak harus keluar, enggak masalah, enggak usah keluar, enggak apa-apa. Ya karena dia keluar dari area i'tikaf untuk hal-hal yang sebenarnya tidak harus dia keluar, maka batal i'tikafnya. Ya misal dia lagi i'tikaf di Musinin, ya malam hari gitu kan. Kemudian dia lihat ada tetangga lewat, dia samperin itu tetangga, kan nggak harus dia kayak gitu sampai ke jalanan, maka batal i'tikaf dia, keluar dari i'tikaf karena keluar dari tempatnya. Wa in kana nasiyan, nah sekarang bagaimana kalau dia itu lupa gitu loh, kalau dia lagi i'tikaf, kadang-kadang gitu. Misal dia lagi baca Quran malam-malam jam 11 sama beberapa mu'takif lain pada baca Quran jam 11 malam di malam ke-27 lagi baca Quran gitu, kemudian ada tetangga lewat, udah lama ngeliat dia, woi Masya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dihampirin karena dia lupa kalau dia lagi i'tikaf, dia keluar dari masjid, keluar dari area i'tikaf, nyamperin tetangganya itu, ngobrol kemudian, kan lupa. Kalau lupa ini ada pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan Al-Qadhi Al-Farra, Abu Ya'la Farra mengatakan la yabtul, i'tikafnya tidak batal. Pendapat pertama. Pendapat kedua kata Ibnu Aqil yubtiluha. Hal tersebut membatalkannya. Dan wallahu a'lam, orang ketika lupa itu sahu atau nisyan itu dimaafkan, itu yang lebih sahih. Makanya pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Farra ini lebih sahih. Yang wajib saja gara-gara lupa itu tidak batal. Contoh misalnya kata Al-Farra yaitu kal akli fis shaum, seperti orang makan pas lagi puasa, dia makan karena lupa, kelupaan gitu, maka enggak masalah. Kata Nabi SAW, man nasiya wa huwa sha'im fakala aw syariba falyutimma. Barang siapa yang lupa pada lagi puasa kemudian dia makan, minum, maka dia lanjutkan aja puasanya, enggak batal. Apalagi dengan yang sunnah i'tikaf, dan dia lupa kalau dia lagi i'tikaf, dia samperin tuh orang, maka ini dimaafkan asal ketika dia ingat astagfirullahaladzim, balik ke i'tikafnya, balik ke tempat i'tikafnya, jangan diteruskan, ya begitu. Taib, kemudian Sallallahu qala al-mu'allif rahimahullah wa hukmul mukrahi hukmun nasi li'annahu fi ma'nahu fil afwi bil khabaril waridi fihima. Taib. Wa hukmul mukrahi hukmun nasi. Hukumnya orang yang mukrah dipaksa itu seperti hukumnya orang yang lupa. Orang yang dipaksa dia tahu bahwasanya enggak boleh dia keluar dari tempat i'tikafnya, namun dia dipaksa, didorong-dorong, ya dipaksa gitu. Maka itu seperti orang yang lupa, hukumnya dari segi apa? Semakna dari segi pemaafan, enggak masalah insyaallah, tidak batal i'tikafnya. Baik, kemudian qala rahimahullah wa in akhraja ba'da jasadih jaza li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhriju ra'sahu minal masjid wa huwa mu'takif ila Aisyata fataghsiluhu, muttafaqun alaih. Nah, sekarang penting, wa in akhraja ba'da jasadih. Kalau dia orang yang lagi i'tikaf mengeluarkan sebagian dari bagian tubuhnya, itu boleh. Ya. Untuk hal yang penting ataupun kurang penting enggak apa-apa. Seperti apa? Ya ini antum lagi di teras itu kan bagian dari masjid ya.
Tapi di bagian ubin-ubin yang bawah itu, yang tempat parkiran itu bukan bagian dari tempat i'tikaf. Dan antum kemudian selonjoran, kaki antum sebagiannya keluar dari area ubin masjid. Ya, maka ini mengeluarkan sebagian anggota tubuhnya di luar area i'tikaf. Itu boleh. Itu boleh. Nabi SAW itu pernah mengeluarkan kepalanya dari masjid. Maksudnya mengeluarkan kepalanya tembok, ya kan? Dan rumah beliau kan di samping pas di balik tembok itu, di balik tembok masjid. Dan ada jendela gitu loh. Jendela itu kamarnya Aisyah sama Rasulullah. Nah, beliau lagi i'tikaf dan Aisyah ada di kamar. Kemudian beliau kepalanya itu di jendela, ya, masuk ke dalam kamar kepalanya gitu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mencuci kepalanya Rasulullah SAW. Ini hajat dan ini boleh, nggak masalah. Ya, kalau sebagian jasadnya doang nggak masalah. Muttafaqun alaih. Jadi seperti itu boleh. Ya, dan kalau misalnya antum memesan apa GoFood dan semisalnya, ya boleh dengan cara itu, yaitu mungkin sebagian tubuhnya di luar atau mungkin memang di luar area i'tikaf karena ada hajat untuk membeli sesuatu, maka itu boleh. Ya, baik itu GoFood atau lainnya yang menunjang untuk i'tikaf antum. Tapi kalau misalnya itu bukan hal yang menunjang, maka nggak boleh jual beli atau jual nggak boleh. Ya, beli atau jual nggak boleh. Kalau bukan hal yang berkaitan dengan maslahat i'tikaf. Ya, misalnya antum beli baju baru untuk lebaran pas lagi i'tikaf, maka ini nggak boleh. Nggak boleh, ini jual beli yang memang tidak ada kaitannya dengan i'tikaf. Seperti itu. Tapi bagaimana dengan antum mesen token listrik? Apa namanya? Kan bisa di internet, kan? Token listrik buat siapa? Buat masjid. Itu nggak ada, kayaknya nggak bakal ada jemaah sebaik itu, ya jarang ya. Ke rumah, ya istri komplain, ini dari tadi udah ini nih, apa namanya, dirongrong sama token gitu kan. Tolong dong gitu. Maka antum beli. Nah, beli token itu jual beli nggak? Juga beli token, bukan beli apa? Ya beli pulsa gitu. Jual beli bukan itu? Jual beli, ya enggak? Tapi online, type itu termasuk jual beli. Ketika itu emang hajat, maka antum boleh lakukan, namun jangan di masjid, itu aja. Maka boleh antum sedikit keluar dari masjid, nggak masalah. Sebenarnya jual beli di masjid ini hukumnya antara haram sama makruh, ikhwan. Ya, antara haram sama makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh, sehingga tidak berdosa dia memang, cuman kurang beradab aja. Tidak berdosa tapi namun kurang beradab, ya. Dan ini hajat dia untuk keluarganya. Jadi boleh insyaallah. Ya, baik di dalam masjid, kalau bisa di luar masjid lebih afdal, ya, gitu. Taib, walahu su'ud. Qala rahimahullah walahu su'udu sathil masjidi li'annahu minhu walihadha muni'al junubu minal labthi fi wa fi rahbatil masjidi ma yadullu ala riwayatain wa jama'al qadhi bainahuma bihamlihima ala halain faqala in kana 'alayha ha'itun wa bab fahiya kal masjid li'annaha ma'ahu tabi'atun lah wa illam takun mahutatan lam yathbut laha hukmuh wa in kharaja ila manaratin kharijatin minal masjidi batala i'tikafuhu li'annaha laysat minhu qala Abul Khattab wa yahtamilu an la yabtul li'anna manaratal masjidi kal muttasilati bih. Ya, taib. Sekarang masalah mana bagian yang dari masjid. Dikatakan di sini walahu su'udu sathil masjid li'annahu minhu. Boleh baginya untuk naik ke atap masjid karena itu bagian dari masjid. Walihadza muni'al junubu minal lubthi fihi. Oleh karena itu dilarang orang junub untuk mendekam di atap masjid. Sebentar, bedakan ya. Antum enggak bisa samakan Ibnu Qudamah di 6 dan 7 Hijriah. Sekarang abad 15 Hijriah, ikhwan. Artinya beliau menulis ini 700-an tahun lalu. Kondisi masjid dulu dengan sekarang enggak sama. Dulu enggak ada speaker. Zaman-zaman Nabi, zaman para salaf, para sahabat, zaman-zaman enggak ada listrik. Gimana caranya memberitahukan azan pada orang-orang? Atap masjid dulu enggak pakai genteng kayak sekarang, ya kawan.
Atap masjid. Lihat bagaimana mungkin orang-orang Arab, orang-orang Irak zaman-zaman dulu tuh. Ya, rumah atapnya udah gitu. Ya, nggak kayak sekarang harus kan genteng. Nggak ada sekarang atap rumah kayak gini terus nggak ada genteng kayak gini doang. Itu gedung tower itu ya kayak gitu. Nah, biasanya muadzin itu naik ke atas. Bukan di dalam kayak gini. Makanya kan dia dianjurkan kan ketika hayal salah falah kanan kiri untuk mensiarkan suara. Karena itu di atas biasanya. Ya, atau di manorah. Manorah itu menara, yaitu ya menara, kayak antum tahu menara. Menara itu kan dulu fungsinya itu muazin di situ untuk azan, biar tersiar dari atas gitu. Dulu kayak gitu. Lah sekarang kan muazin di mana? Ya cukup di sini, kelas. Gitu kan? Maka kondisi ketika itu disebutkan bahwasanya bagian atap masjid itu bagian dari masjid. Kalau seorang i'tikaf ke atas, ya itu bagian dari masjid, nggak masalah. Lah sekarang siapa yang mau ke atas masjid Muhsinin? Ayo, siapa mau i'tikaf di situ? Gitu. Anda sendiri, ikhwan, tahun 2005 dulu, Anda pernah dakwah di Kalimantan di suatu pesantren itu sufi tarekat itu. Tarekatnya kuat itu kenceng. Suka beri'tizal, suka uzlah. Uzlah itu menyendirikan diri di tempat-tempat gelap, tempat-tempat sepi untuk namanya dia subhanallah. Udah lupa dah, udah lama itu hampir 20 tahun soalnya. Nah, pokoknya begitulah ya. Apa sih namanya? Anda lupa. Ya kayak i'tikaf gitu. Tapi ini di tempat-tempat yang gelap gitu loh, tempat sepi. Ya. Anda pernah nyari belut malam-malam? Gelap, nyari belut di parit gitu kan. Gelap itu malam-malam, tengah malam. Ngelistrik ya. Apa namanya, nyetrum sendirian gitu, gelap-gelap. Ada yang manggil dari belakang, tat gitu. Orang center langsung nih, setan apa nih. Ternyata Bang Karso salah satu guru di situ lagi i'tikaf di bawah pohon. Ya, sambil ada kopi sama rokok retek. Ini i'tikaf macam apa ini gitu. Gitu. Itu terjadi kayak gitu. Taib juga mereka juga ada yang i'tikaf di mana? Di atap masjid beneran. Apa namanya, bukan i'tikaf mereka tuh, apa namanya? Berkhulwat, berdoa dengan Allah Taala. Ya semacam i'tikaf. Itu di mana? Di atap masjid. Di loteng. Jadi di bawah genteng, loteng kotor kayak gitu di situ. Sekarang siapa yang melakukan itu selain orang-orang sufi yang versi seperti itu ya? Itu enggak ada dalam Islam seperti itu. Di atap di loteng. Sekarang kan Muhsinin ada enggak ya mau i'tikaf di dekat toren air misalnya situ ya, jika sambil nungguin kucuran air enggak. Nah, kalau misalnya di kitab ini disebut itu bagian atap bagian masjid, maka sah i'tikaf di sana itu enggak berlaku sekarang. Karena bentuk atap masjid dulu dengan sekarang beda. Kalau sekarang ada ikhwan i'tikaf di atas genteng masjid, kita sambitin dia, sadar, istighfar, nyebut gitu kan. Mungkin kesurupan dia, karena nggak ada orang seperti ini sekarang. Jadi kadang-kadang kitab disesuaikan dengan konteks zamannya. Nggak bisa kemudian, ternyata i'tikaf di atap masjid itu sama ya dengan i'tikaf di sini, berarti ya udah besok kita i'tikaf di atap masjid karena itu bagian dari masjid. Enggak. Kemudian menara. Di sini menara itu bagian dari masjid. Bagian dari masjid. Menara yang kita kenal. Ya, menara yang kita kenal. Ya, di masjid-masjid besar biasanya. Sekarang apakah muadzin itu adzan di menara enggak? Menara tinggi berapa? 30 meter. Kira-kira ruangan-ruangan di atas itu ruangan apa? Kosong, enggak ada apa-apa, paling gudang atau apa. Ini bukan bagian dari masjid yang pas cocok buat i'tikaf, enggak. Apalagi menara itu biasanya mungkin udah terpisah dengan lantai masjid. Ya. Nah, sekarang para ulama di sini membahas tentang mana bagian dari masjid. Wa fi ruhbatil masjid ma yadullu 'ala riwayatin. Ruhbatul masjid. Ruhbah itu bisa dikatakan teras masjid. Ya. Nah, teras masjid zaman sekarang dengan zaman dulu beda. Zaman Nabi SAW masjid tanah. Ya enggak? Sekarang nggak ada masjid yang tanah. Ya pakai ubin lantai.
maka dihukumi dengan bagaimana hukum lantai masjid itu. Kalau misal masih pakai lantai, berarti ruhbahnya, terasnya itu dihukumi yang selaras dengan masjid, yaitu lantainya. Makanya sekarang kita nggak bisa mengatakan lapangan itu lapangan apa sebenarnya dia tuh? Bulu tangkis dah. Itu bukan bagian dari masjid. Sementara lantai ini bagian dari masjid. Iya. Maka antum i'tikaf di situ nggak masalah. Walaupun satu malam full antum di situ, nggak masalah. Ibu-ibu yang sholat tarawih di situ sama pahala yang sholat di masjid. Ibu-ibu, ya. Adapun kalau misalnya Jumatan, kemudian membludak melebihi kapasitas dari semua dari bagian masjid ini, sehingga membutuhkan karpet baru atau mungkin terpal baru untuk sholat pada sholat di ini sisanya di lapangan, maka karena ini darurat, orang-orang yang sholat di lapangan itu mereka juga sehukum dengan orang sholat di masjid, gitu, karena darurat membludak. Beda halnya dengan pas hari Jumatan, belum membludak nih, masih jam berapa gitu, udah mulai ada jemaah-jemaah datang, udah disiapin terpal di situ. Beberapa jemaah sengaja dari awal duduknya di terpal itu atau di karpet yang di lapangan, padahal nih bagian masjid masih banyak yang kosong. Paham gak sini? Maka orang yang seperti ini memang dari awal tidak mau di masjidnya, pahalanya beda nih orang dari awal, gitu ya. Juga tidak ada tahiyatul masjid di situ. Enggak. Selebar ini, lantai ini sama teras yang masih seubin, salat tahiyatul masjid dimanapun bagian ini sah, boleh, karena ini bagian masjid. Tapi kalau Jumatan kemudian dipasang juga karpet dan terpal di situ karena posibilitasnya membludak, terus tahiyatul masjid di sana, itu tidak sah tahiyatul masjid. Mungkin sholat menunggu waktu Jumat mungkin sah di situ, tapi tahiyatul masjid enggak. Sehingga bedakan. Khatib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Beberapa jemaah misal ada yang kedapatannya cuma di lapangan itu, maka dia duduk. Jangan tahiyatul masjid, karena tidak ada tahiyatul masjid itu. Tapi jemaah yang masuk kemudian ke dalam nyari tempat kosong, khatib dari mimbar, maka dia boleh tahiyatul masjid. Atau yang ada di teras yang seubin ini, boleh dia tahiyatul masjid di situ pas imam naik mimbar. Itu fikihnya seperti itu. Ya. Ya. Paham enggak Pak apa yang Anda omongin barusan? Di sini kalau Jumatan enggak sampai sana ya? Enggak ya? Andai misalnya muhsinin misalnya semakin masyhur misalnya, kemudian orang-orang berbondong-bondong ke sini untuk Jumatan misalnya, atau khatib Jumatnya bintang 5 misalnya, ya, maka misalnya itu dipakai, ya seperti itu hukumnya tadi yang saya sebutkan, yang Anda sebutkan. Taib. Kemudian di sini pembahasan intinya adalah beliau itu melihat atau para ulama ketika itu mereka memandang masjid itu masuk dalam bagian masjid ketika udah ada ihaltah. Ihaltah itu haid, yaitu semacam pagar atau ya seperti itu, tembok pembatas masjid. Namun pendapat yang wallahu a'lam mana lebih condong padanya, dan ini lebih sahih insyaallah, apalagi zaman sekarang, bahwasanya kita membedakan antara tanah atau bagian yang hukumnya hukum masjid dengan area masjid. Area masjid ini masih ambigu ya kawan. Kalau orang nanya, ini parkiran ini area masjid enggak? Area masjid, tapi bukan hukum masjid gitu loh, paham ya? Beda ya kawan. Bahkan lapangan itu orang bakal ngetahuin, oh itu area masjid, tapi nggak bisa dikatakan ini hukumnya hukum masjid. Beda ya gitu. Jadi bedakan area masjid dengan masjid itu sendiri. Ya.
area masjid dengan masjid itu sendiri, itu dibedakan. Kalau misalnya muhsinin mengadakan tabligh akbar, misal, ya, kemudian banyak yang dagang, maka boleh dagang di itu lapangan itu boleh, nggak masalah, karena itu bukan hukum masjid, tapi area masjid. Memang mungkin antum akan dapatkan artikel sebagian dari ustadz kita misalnya, nggak boleh dagang di parkiran masjid, karena itu area masjid, hukumnya tabi', mengikuti hukum masjid. Namun pendapat ini akan dibantah atau dibatalkan dengan oke, kalau memang sehukum dengan hukum masjid, boleh nggak Ustaz kita datang ke masjid muhsinin, terus tiba-tiba kita datang terus kita sholat sunnah tahiyatul masjid di parkiran dekat motor Vario dan mobil biru, boleh nggak? Coba, ada orang tiba-tiba datang, sesudah gelar situ sendiri, sholat tahiyatul masjid. Sholat apaan Pak? Sholat duha? Enggak, tahiyatul masjid. Pak, ini parkiran Pak. Ah, ayo. Makanya boleh dagang di situ, boleh. Contoh lain masjid hijau. Anda dulu mengikuti pendapatnya seperti ini loh dulu. Anda tahu masjid hijau kan kalau Jumatan itu kan di parkiran itu banyak pedagang. Ya, waktu enggak Ramadan ya. Oh, banyak banget dagangan di situ. Dulu Anda enggak pernah mau beli dagangan di situ. Kenapa? Karena Anda mengikuti pendapat bahwa saya ini hukumnya hukum masjid. Namun setelah Anda membaca lagi, mempertimbangkan, loh itu pendapatnya enggak tepat. Kalau emang itu dihukumi dengan hukum masjid, boleh dong Anda sholat tahiyatul masjid di situ. Ya enggak? Gitu. Hukum asal masjid adalah mana yang di situ emang ada pintu di masjid itu dan masuk masjidnya dikenal oleh orang secara urf itu masuk masjid. Sekarang hukum asal masjid di sini nih. Ini aula nih. Antum baca salawat dan juga Allah maftahli abwaab rahmatik di mana coba? Pas lepas sendal atau pas masuk ini? Pas masuk. Pas masuk. Maka hukum teras itu, teras yang ubinnya hampir mirip dengan masjid ini, itu hukum tabi' namanya, pengikut. Dia ngikutin hukum masjid ini. Antum memang baca Allah maftahi wa rahmatik, atau ketika keluar antum baca Allahumma inni as'aluka min fadlik, itu parameternya di pintu ini. Gitu. Adapun yang teras ini hukumnya ngikutin dengan hukum aula masjid. Begitu. Makanya ini sehukum dengan masjid teras-teras ini. Kecuali yang tadi yang seperti lapangan, parkiran enggak masjid. Iya. Kalau antum transaksi jual beli di situ enggak masalah. Ya, apalagi status Masjid Muhsin ini fasilitas umum. Ya, ya memang secara makna diwakafkan untuk masjid. Dan bagian lapangan itu bukan bagian dari semakna dengan masjid enggak. Walaupun orang akan mengenal itu di lapangan Masjid Muhsinin. Nah, kan itu dikaitkan dengan masjid, tapi hukumnya bukan hukum masjid. Ya. Begitu, ikhwan. Ya. Wallahu a'lam. Dan kalau misalnya untuk i'tikaf nanti wudu misalnya, mana yang lebih afdal? Wudu di sini atau wudu di keran yang ada di dekat sawah-sawah itu? Di sini lebih afdal karena lebih dekat dengan masjid. Tapi tempat wudu itu hukumnya hukum masjid bukan? Bukan, karena ini bukan untuk sholat. Apalagi WC-nya bukan masjid, gitu kan? Seperti itu ya, ikhwan. Atau di sini ada keran gitu. Seperti itu. Taib. Untuk pelajaran sampai sini insyaallah hari Ahad subuh karena ana free, ana tadi udah bilang ke Bazul, ana minta izin untuk mengadakan kajian terusan untuk masalah i'tikaf ini. Mudah-mudahan nanti bisa khatam insyaallah, dan juga Rabu, Kamis dan Jumat depan insyaallah juga akan ada kajian terusan sampai selesai masalah ini. Sebagian dari malam mungkin ana akan di sini, i'tikafnya di sini atau di tempat lain insyaallah taala, nanti bisa diinfokan lagi. Ya, tapi itu yang sudah kita bahas dari apa-apa berkaitan i'tikaf dan masjid.
Sejujurnya ikhwan, masalah fikih i'tikaf ini masalah yang panjang sebenarnya. Namun tidak banyak dibahas. Kalaupun dibahas kadang-kadang cuma di tabligh akbar dan itu global. Kadang yang dibahas bukan fikihnya, tapi kiat-kiat agar sempurna mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah itu bagus, masya Allah bagus. Namun banyak dilupakan bahwasanya banyak fikih detail yang mana ada kiat-kiat begitu tapi tetap dia batal i'tikafnya. Itu bisa terjadi karena gak ngerti fikih. Sebagaimana banyak tabligh akbar tentang hidup bersama istri, rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, tapi fikihnya gak dikasih. Sehingga kadang-kadang terjadi perceraian tanpa sadar, tapi merasa sakinah mawaddah warahmah, padahal sudah terjadi talak 3 karena gak punya fikihnya. Itulah pentingnya kita mempelajari kitab, ya fikihnya, sehingga tahu detail-detail dari itu semua. Masa i'tikaf mungkin banyak dari kita, oh nanti juga terjadi i'tikaf selesai gitu aja. Tapi ternyata rinciannya banyak. Sampai tadi masalah sebagian anggota tubuh keluar dari tempat i'tikaf aja itu ada pembahasannya dalam syariat, dalam hadis Nabi SAW. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan anda juga teman-teman semua. Semoga berkah insyaallah ilmunya dan bisa menjadi buah amal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.